Halo, jadi sebentar lagi saya akan mengikuti diseminasi nasional praktik baik yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK Dikmen dan Diksus dalam rangka program kemitraan 2020. Jadi ceritanya sejak awal tahun saya mengikuti program kemitraan ini, dan sebagai guru mitra saya harus menulis sebuah praktik baik dari apa yang sudah saya lakukan di kelas selama program kemitraan berjalan. Nah, ternyata praktik baik atau best practice yang saya tulis terpilih menjadi yang terbaik dari mata pelajaran bahasa Inggris, dan sebentar lagi bakal dikasih kesempatan untuk presentasi di diseminasi nasional yang disaksikan oleh Bapak Ibu guru se-Indonesia Raya. Jadi sedikit grogi ya, karena waktu yang diberikan kurang lebih 10 menit, jadi harus menyampaikan secara jelas, padat, namun juga nggak boleh sampai lebih dari waktu 10 menit itu. Nah, sekarang lagi siap-siap, dibantu oleh Mas Aji dari Dukun Edit Foto agar nanti tampilnya ciamik. Baik, semoga sudah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang sangat saya banggakan. Kita tahu sejak pandemi COVID-19 merebak, maka pembelajaran dialihkan pada moda pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah pembelajaran daring. Namun berdasarkan observasi saya di sekitar lingkungan saya mengajar, ternyata pembelajaran daring yang hanya dilakukan di kelas-kelas WhatsApp ataupun Telegram kurang efektif dan juga kurang interaktif. Siswa ketika saya melakukan wawancara informal dengan mereka ternyata juga membutuhkan suatu pembelajaran daring yang lebih berpusat pada mereka, yang menarik serta kekinian sesuai dengan sifat mereka sebagai generasi Z. Nah, sayangnya beberapa guru masih sulit melakukan knowledge scaffolding pada pembelajaran daring, khususnya pada video conference pembelajaran. Oleh sebab itu, saya melaksanakan sebuah praktik baik berjudul penggunaan multimedia worksheet pada VidCon pembelajaran materi caption. Bapak Ibu, untuk pelaksanaan best practice ini dilakukan dengan bantuan aplikasi Microsoft Teams karena merupakan LMS di sekolah kami, dan partisipannya adalah kelas 12 IIS 4 sejumlah 34 siswa. Dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020 selama 90 menit dengan topik text caption. Metode yang saya aplikasikan adalah genre based approach. Bapak dan Ibu, ini adalah tahapan yang saya lakukan selama best practice saya. Yang pertama, saya melakukan sebuah planning, yaitu pada rencana tindak lanjut. Siklus kedua, saya melakukan komunikasi secara intensif dengan guru inti saya, Bu Reni, dan di sanalah akhirnya lahir gagasan dari Bu Reni untuk menggunakan multimedia worksheet. Nah, RTL siklus kedua ini termasuk pada program kemitraan tahun 2020. Pada pelaksanaannya, tahapan pertama saya menggunakan building knowledge of text, di mana saya membangun konteks kepada peserta didik, yaitu tentang text caption. Selanjutnya, saya melakukan modeling of text, di mana saya memberikan penjelasan dan juga contoh-contoh dari jenis text caption. Nah, lalu ada independent construction of text, di mana siswa menulis secara mandiri text caption mereka, dan diakhiri dengan reflection. Kita bahas tahapan yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu building knowledge of text. Saya mengawalinya dengan memberikan sebuah survei dengan bantuan portal SurveyMonkey. Di sini saya lakukan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang text caption itu sendiri. Bapak dan Ibu bisa melihat di bagian sebelah kanan layar untuk contoh surveinya. Selanjutnya, dari hasil survei saya menggali informasi lebih lanjut dengan melakukan tanya jawab pada video conference, sehingga video conference menjadi lebih interaktif.
Masih pada tahapan building knowledge of text, yaitu kegiatan ketiga, saya memberikan sebuah input berupa video pembelajaran yang saya ambil dari akun YouTube pribadi saya. Video ini dibuat singkat, tidak lebih dari 1,5 menit, agar bisa menghindari kebosanan siswa. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya melakukan konfirmasi. Saya meminta siswa untuk mengetikkan poin-poin penting dari video yang telah mereka tonton. Di sini saya pada fitur chat box. Jadi saya ingin mengecek pemahaman siswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke modeling of text. Di sini saya mengawalinya dengan memberikan 3 gambar dengan tema COVID-19. Kenapa COVID-19 menjadi tema? Karena saya ingin membangun kepedulian siswa terhadap isu tersebut. Nah, dari 3 gambar yang berbeda tersebut, saya meminta siswa untuk memilih salah satu dan membuat kalimat sederhana. Selanjutnya, siswa secara sukarela membaca kalimat pada forum video conference. Selanjutnya, kegiatan kedua yaitu saya memberikan input. Saya menyampaikan dan menjelaskan 6 jenis text caption yang biasa ditemui pada media massa seperti koran ataupun majalah. Nah, namun Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan, saya memberikan sebuah tabel instrumen. Seperti yang Bapak Ibu lihat di bawah, kanan bawah. Tabel instrumen ini bisa membantu kita untuk memantau apakah siswa fokus pada penjelasan, karena pada pembelajaran jarak jauh ini kita absen interaksi sosial sehingga agak sulit untuk memantau fokus siswa. Nah, tabel instrumen bisa membantu untuk meminimalisir kecurangan. Siswa harus mengisi tabel instrumen sembari mendengarkan penjelasan dari guru. Selanjutnya saya meminta 2 orang mengonfirmasi hasil pekerjaan mereka untuk menyampaikannya secara ringkas di video conference. Nah, di kegiatan ketiga pada tahapan modeling of text, di sini saya memberikan live quiz karena siswa zaman sekarang mereka menyukai sesuatu yang menantang. Jadi saya membuatnya pada portal live worksheets. Portal ini dipilih karena menyediakan sebuah live quiz yang interaktif dan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini saya mengecek pemahaman dengan cara meminta siswa mencocokkan antara jenis teks dengan contoh kalimatnya. Di sebelah kanan adalah hasil yang dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk tahapan ketiga, yaitu independent construction of text. Saya mengawalinya dengan memberikan sebuah gambar. Gambarnya seperti yang bisa dilihat Bapak Ibu di background slide presentasi saya. Nah, saya selanjutnya menulis caption. Saya memberikan contoh menulis caption saya tentang gambar tersebut. Setelah itu, baru saya memberikan free practice kepada siswa saya untuk menulis caption mereka secara mandiri, masih tentang gambar yang sama. Lalu saya mendemonstrasikan cara mengumpulkan hasil pekerjaan siswa pada Padlet dan diakhiri dengan siswa secara mandiri mengumpulkan text caption yang ditulisnya pada Padlet. Nah, ini adalah beberapa hasil pekerjaan siswa. Bapak Ibu, kita bisa lihat meskipun gambar yang saya berikan hanya satu, gambarnya sama, namun ternyata hasilnya bisa sangat beragam. Jadi di sini membuktikan bahwa siswa memang adalah manusia-manusia yang sangat kreatif, bisa menghasilkan caption yang berbeda-beda dari gambar yang sama. Nah, kita sudah masuk ke tahapan terakhir Bapak Ibu, yaitu reflection. Jadi buat saya reflection adalah salah satu tahapan pembelajaran yang sangat penting, karena disinilah saya mendapatkan feedback atau masukan tentang cara mengajar saya, tentang aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, dari reflection saya memberikan 4 pertanyaan kepada siswa dalam bentuk Google Form. Di sini mereka ternyata hasilnya sebagian besar merasa puas terhadap kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan bersama-sama dengan mereka. Namun terdapat juga Bapak Ibu komen dari siswa, ini saran bagi saya. My suggestion is to use more bahasa Indonesia when explaining so that I can understand. Ini dari M. Rafil Iman. Dari Students Voice ini saya mengambil kesimpulan bahwa saya harus membantu siswa saya untuk melatih keterampilan listening-nya lebih lanjut. Atau saya perlu menjelaskan dalam bahasa Indonesia jika materi tersebut terlalu sulit.
Baik, Bapak Ibu, kesimpulan dari best practice saya, knowledge scaffolding pada Fitcon pembelajaran dengan bantuan multimedia worksheets dapat memfasilitasi interaksi dan juga menciptakan pembelajaran yang menarik dan berpusat pada siswa. Hasil rekaman dari video conference tersebut dapat dijadikan media belajar yang dapat diputar di kemudian hari oleh siswa, dan di sini guru benar-benar berperan sebagai fasilitator. Saran bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan praktik baik ini di kelas Bapak Ibu, tolong untuk memastikan jaringan internet terlebih dahulu, baik internet Bapak Ibu ataupun siswa, dan juga guru harus memiliki kompetensi dalam mengoperasikan teknologi digital. Lalu, Bapak Ibu harus menyiapkan rencana cadangan seandainya terjadi kendala teknis ketika nanti Fitcon berlangsung. Serta portal atau aplikasi lain bisa digunakan seperti Quizizz atau Quizboard untuk variasi pembelajaran. Selanjutnya, ini berkaitan dengan salah satu tahapan yang saya langkahi. Sebenarnya ada tahapan joint construction of text, namun saya langkahi waktu itu karena terkendala waktu dan aplikasi. Nah, Bapak Ibu jika memiliki aplikasi Zoom, maka bisa menggunakan fitur breakout room untuk memfasilitasi kolaborasi antar siswa. Bapak Ibu, sekian presentasi praktik baik saya. Izinkan saya menutup presentasi ini dengan sebuah kalimat. Mendesain pembelajaran daring Bapak Ibu yang menarik, yang efektif dan juga efisien memang memakan cukup banyak waktu. Namun rasa puas saat menyaksikan antusiasme siswa dan juga raut bahagia mereka saat mengikuti kelas kita itu tak tergantikan oleh apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Dini. Ini pembelajaran daring yang menurut saya luar biasa interaktif ya, dan sangat variatif sekali, membuat siswa senang belajar. Terima kasih Bu Dini inspirasinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain bisa menangkap poin menarik dari pembelajaran daring yang dilakukan oleh Bu Dini. Berdasarkan pertanyaan tadi. Baik, Bapak, terima kasih. Pak Jamal, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk memberikan feedback atau penilaian kepada siswa tentang text captionnya, kita harus mempunyai rubrik penilaian. Dari rubrik penilaian tersebut, kita membuat skala bisa 1-5 atau 1-4 tergantung guru. Tapi setiap skala harus memiliki indikator masing-masing. Saya beri contoh share screen agar lebih jelas rubrik penilaiannya. Nah, seperti ini ya Pak Jamal dan Bapak Ibu guru semua. Jadi saya menilai dari 3 aspek, yaitu konten atau isinya, and then quality, vocabulary, and then the grammar usage. Jadi bagus jika Bapak Ibu ingin menilai writing piece produced by the students by making a rubric like this. Ya, rubrik penilaian. Jadi Bapak Ibu menilainya tidak subjektif, tapi berdasarkan rubrik yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Jadi seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Dini atas responnya. Lega banget, udah selesai presentasinya 10 menit. Tadi sempat kaget karena waktu gladi resik di jadwal juga saya lihat sebenarnya berada di posisi keempat untuk narasumber, tapi ternyata tadi waktu masuk narasumber kedua moderator manggil-manggil nama saya, jadi agak kaget karena tidak sesuai dengan plan. Namun alhamdulillah bisa presentasi dengan lancar, dengan baik. Semua poin-poin penting yang harus saya sampaikan tentang praktik baik juga tidak ada yang miss. Jadi lega banget dan juga nggak ada kendala teknis. Pokoknya bersyukur banget, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Oke, ikuti terus kegiatan-kegiatan saya dalam bidang pendidikan atau menulis atau apapun itu di channel YouTube saya. Bye!